Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Jombang, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, pendamping, siswa-siswi baru kelas 7 MTSN 4 Jombang Mambaul Ma'arif. Wabil khusus yang ada di depan sampean semua ada Bapak Kiai Haji Hizbullah Huda. Kok guyu sih sampean? Kok gak percaya karo aku? Ya. Karena beliau ini putra dari Yai Maksum. Yai Maksum itu adalah salah satu guru saya dulu di MTSN Denanyar. Waktu itu masih belum ada MTSN 4 Jombang, masih belum ada. Oh itu Bapak Kiai Muhammad Soim kok, ngapunten. Saking lamanya ya. Sudah 25 tahun saya. Nggih. Dan juga anak-anakku kelas 7 MTSN 4 Jombang, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif yang berbahagia. Berbahagia apa tidak sampean? Berbahagia atau menangis? Berbahagia ya. Karena saat ini sampean sudah bertemu dengan teman-teman yang sangat banyak sekali, bertemu dengan Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah barokah ini. Mudah-mudahan wasilah kita berkumpul bersilaturahim, Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, nikmat serta ridhonya kepada kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan dalam mencari ilmu kita semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan, mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Keluarga kita juga semoga diberikan kemudahan dalam mencari rizki yang barokah, yang turah, yang banyak, untuk memberikan kita support sehingga sampean-sampean yang mondok di sini setiap bulannya tidak sampai telat ya, tidak sampai telat. Jadi biar sampean bisa tetap jajan, sampean bisa makan, tetap semangat. Karena namanya tholabul ilmi itu memang butuh ongkos, butuh biaya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diaku menjadi umatnya yang insya Allah mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin Allahumma. Anak-anakku, sebelum saya memberikan materi tentang Mambaul Ma'arifan, saya ingin sedikit bercerita bahwa saya ini sebetulnya tidak sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Yai Hizbullah Huda. Beliau tadi menyampaikan bahwa Kiai Haji Muhammad Jauharul Afif LC MAG MPD sebetulnya masih kurang. Ada LC, SAG, SMS, MMS, pokoknya banyak lah ya. Kurang tadi sebetulnya. Jadi saya mohon maaf, saya ini sama seperti sampean. 25 tahun yang lalu saya masuk di Denanyar. Tahun berapa tadi? 1998. Jadi waktu itu saya masih kecil, paling sak mene paling ya. Saiki wis modot ya, lumayan lah ya. Nanti adik-adik ini, mbak-mbak pun juga sama.
Gak apa-apa sekarang ketoknya copuilik, tapi insya Allah nanti paling yo modot nek maame akeh ya. Kira-kira sampean doyan maam apa ora? Ini ada yang dari luar Jawa apa tidak? Angkat tangan yang dari luar Jawa. Saya tak sambil berdiri gak apa-apa ya. Yang dari luar Jawa, yang dari luar Jawa angkat tangan, ayo. Banyak juga ya, luar biasa sekali. Berarti memang Mambaul Ma'arif ini terkenal di Jawa dan di luar Jawa, bahkan nasional, internasional pun juga terkenal. Karena ada alumni-alumni kita yang memang sudah di luar negeri juga. Alhamdulillah banyak juga alumni-alumni kita yang sekarang sedang menimba ilmu di Al-Azhar Kairo Mesir juga banyak, di Malaysia dan lain sebagainya, sangat banyak sekali lah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya, khususnya untuk adik-adik yang saat ini memulai matsama, yang mulai niat mencari ilmu di Mambaul Ma'arif ini. Jadi saya masuk di Denanyar tahun 1998, masuk di MTSN Denanyar, lulus tahun 2001. Jadi sampean tidak usah menganggap saya ini siapa-siapa. Anggap saja saya ini adalah kakak kelas sampean. Ya, mau ya? Jadi Gus Dur, Gus Mus pun juga sama. Beliau pun juga kakak kelas saya di Al-Azhar. Biarpun saya masuk di sana, beliau sudah keluar lama. Tapi kan pernah sama-sama mengenyam pendidikan di lembaga yang sama. Pun juga sampean. Sampean tidak usah menganggap saya, wah kiai. Mohon maaf, saya bukan kiai. Karena saya sampai saat ini saya tidak boleh boyong. Ya enggak? Paham enggak logikanya? Kalau belum boyong, bahkan di catatan IKAPMAM, Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, saya tidak ada. Coba tanyakan Pak Arif Rahman, nama saya tidak dicatat di situ. Berarti otomatis sampai sekarang saya masih tercatat menjadi santri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Ya, tolong diingat-ingat itu. Dan apalagi saya juga bukan Gus. Saya bukan anak seorang kiai. Saya anak seorang petani. Saya anak seorang pedagang yang kebetulan saja saya mondok di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Jadi saya selama kurang lebih 6 tahun sudah dikasih ilmu, malah dikasih apa? Putri kiai. Masya Allah. Siapa yang pengen? Angkat tangan. Walah aja. Mbak, ada yang pengen jadi menantu kiai? Ada yang pengen? Walah banyak sekali. Ternyata sampean semuanya pengen mengadu nasib di Mambaul Ma'arif ya. Pengen supaya diambil menantu kiai. Otomatis kalau sampean cita-citanya seperti itu, peganglah cita-cita sampean seerat-eratnya. Sampean selalu ingat-ingat, sampean jadikan ini sebuah support system. Sampean tahu support system enggak? Support system itu apa? Semangat, pendorong supaya kita ini ketika dalam kondisi males, kita ingat cita-cita kita. Saya cita-cita pengen dijadikan menantu oleh kiai. Kalau sampean dibuat menantu kiai berarti mau sampean dibuat menantu kiai. Berarti seumpama kiai ini kalau menikahkan putra putrinya, lah sampean dibuat menantu, berarti sampean ini kok sing dimasak. Mau sampean jadi kambing guling, jadi sate kambing dan lain sebagainya, itu kalau dibuat. Ya, saya menyampaikan seperti ini bukan berarti saya ini pengen sombong, tidak.
Saya pengen sampean semuanya ini punya cita-cita yang tinggi ketika masuk di pondok pesantren Mambaul Ma'arif. Jangan hanya gara-gara sampean dipaksa oleh orang tua sampean. Ada yang dipaksa apa tidak? Mondok atau sekolah di pondok pesantren Mambaul Ma'arif. Ada yang dipaksa? Angkat tangan yang dipaksa. Tidak ada ya. Semua karena memang betul-betul pengen menjadi anak-anak yang soleh soleha, pengen menjadi anak-anak yang mempunyai ilmu agama, pengen menjadi anak-anak yang bisa nantinya bermanfaat untuk masyarakat nusa dan bangsa, pengen menjadi anak-anak yang bisa membahagiakan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Coba sampean bayangkan guru-guru kita tadi, sampean mengikuti apel bersama para masyayikh pengasuh, para dzuriyah pondok pesantren Mambaul Ma'arif. Itulah yang harus kita jadikan motivasi. Beliau-beliau saat ini sudah merasakan apa yang dulu diperjuangkan ketika tolabul ilmi. Memang mencari ilmu ini sangat berat ya, sangat hina. Orang yang mencari ilmu, ada sebuah makalah mengatakan tolibun madlumun azizun matlubun. Hina kala mencari, mulia kala dicari. Saman paham nggak makalah ini? Hina kala mencari. Nah, ini nanti saya tanyakan. Hina kala mencari, mulia kala dicari. Paham nggak ini? Ketika sampean dalam keadaan mencari ilmu, otomatis yang biasanya di rumah serba disiapkan, makan disiapkan, makan paling tidak pakai ayam, pakai lele, pakai sate, pakai soto, semua macam-macam. Ketika yang berangkat ke pondok pesantren Mambaul Ma'arif, dilalah ketemunya tahu tempe. Apa? Tahu tempe, ikannya ikan pramuka. Kalau nggak gitu ikan Indosiar. Iya kan? Lah, itu kan nggak enak, serba tidak enak. Rasanya kalau di rumah Masya Allah mantap, di pondok rasanya gak jelas, gak ngalor, gak ngidul. Ya enggak? Tidur yang biasanya di rumah pakai spring bed, pakai sofa yang empuk, pakai busa yang luar biasa empuknya, di pondok hanya beralaskan apa? Beralaskan spon, beralaskan tikar, beralaskan sajadah. Itu kan tidak enak, sangat prihatin sekali, sangat hina. Bahkan kalau yang di pondok, yang tinggal di pondok, kadang bajunya ada yang hilang. Ya enggak? Kadang sandalnya baru saja beli sudah hilang lagi. Ya enggak? Ada yang sudah hilang sandalnya. Walah, banyak sekali ternyata. Oh, iku sing mbak-mbak iku sing lawas yo gak ada ditakokne, wis pirang-pirang iku entek mbok sak lusin nek gak sak dosin ya. Alhamdulillah tadi yang di sini belum ada yang kehilangan, paling 1-2. Itu menandakan bahwa seorang santri, seorang murid ini hina ketika dalam kondisi mencari. Ya. Tapi sampean tidak usah berkecil hati. Ketika sampean sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sampean mempunyai ilmu yang banyak, sampean mempunyai tata krama yang luar biasa, insya Allah sampean pasti akan dilirik calon mertua yang siap untuk meminang sampean. Mbak siap untuk dipinang? Siap? Sampean pengen dipinang oleh siapa? Ketika sampean menginginkan dipinang oleh seseorang yang sempurna, maka kita sampean pun harus memantaskan diri sampean. Kira-kira apakah orang mau meminang saya? Begitu juga mas-mas, sampean pengen meminang siapa? Enak-enak jadi mas-mas kan bisa memilih, ya enggak? Kalau sampean kan bisanya hanya menolak, kan seperti itu. Makanya, tapi semua ini sama. Mbak-mbak, bagaimana caranya supaya dipinang oleh seseorang yang sesuai dengan harapan kita? Mas-mas pun juga bagaimana supaya diterima oleh
seorang cewek yang memang sesuai dengan harapan kita semua. Kita harus memantaskan diri kita supaya kita pantas untuk meminang harapan kita, yang mbak-mbak dipinang oleh harapan kita. Paham ini ya? Mumpung sampean mulai masuk di pondok pesantren Mambaul Ma'arif, ayo kita niati yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam apa? Mencari ilmu. Anak-anak kemarin pas waktu berangkat mondok, berangkat sekolah, sudah niat atau belum? Sudah ya? Yang sudah niat angkat tangan. Yang belum niat angkat tangan. Oh, ternyata masih ada yang belum niat. Nggak apa-apa, yang sudah niat tetap ayo kita niati untuk mencari ilmu. Oke, tolong anak-anak mengikuti saya. Nanti saya yang menyampaikan, anak-anak yang mengikuti. Untuk kita niat bersama-sama. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabul ilmi fardhul lillahi ta'ala. Saya niat mencari ilmu untuk mencari ridhonya Allah. Paham ya? Karena segala sesuatu sesuai dengan niatnya. Jangan sampai nawaitu thalabul ilmi wal istri, jangan. Wah kacau iki kok mas-mas iki nawaitu thalabul ilmi wal istri, nek sing mbak-mbak nawaitu thalabul ilmi wa suami. Wah kacau ini. Ya, saya tidak ngajari seperti itu. Ya. Kok dang sampean lu, saya pas waktu itu saya kedengaran nawaitu thalabul ilmi wal istri. Sing mbak-mbak yo ngono lho. Saya waktu itu kedengaran nawaitu thalabul ilmi wa suami. Itu gara-gara sampai ngantuk masalahnya. Ya, gara-gara ngantuk kerumunnya cuma ikut tok. Ini bahaya. Anak-anakku, saya di MTSN Denanya dulu, alhamdulillah masih banyak guru-guru saya yang ada di sini. Ada Pak Ani, terus ada Pak Rohim, nanti sampean akan bertemu dengan beliau-beliau, terutama abahnya beliau Pak Hizbullah Huda, Pak Yai Soim, itu juga guru saya, guru bahasa Arab saya. Makanya saya nggak berani sama beliau. Ya, saya nggak berani sama beliau karena beliau putra dari guru saya. Kalau seandainya saya berani, wah, saya kualat sama beliau. Beliau ini malati, makanya sampean jangan tidak sopan sama beliau. Tentunya juga kepada semua bapak ibu guru, ayo kita takziman wa takriman. Ayo kita taat kepada beliau-beliau tadi yang sudah disampaikan oleh Romo Kiai Haji Abdus Salam Shohib atau Kiai Haji Solahuddin Fathur Rahman, bahwa kemanfaatan ilmu itu salah satunya adalah ketaatan kita kepada para bapak ibu guru, kepada para kiai, para masyayikh. Ini sangat penting sekali. Dan alhamdulillah setelah saya dari MTS, saya langsung di Aliyah. Dari Aliyah saya ada kesempatan sebelum berangkat ke Mesir, saya mondok di Kudus ya, sekitar kurang lebih 15 bulan. Alhamdulillah saya langsung berangkat ke Mesir. Dari Mesir waktu itu di tahun 2011. Saya masuk di Mesir 2006 sampai 2011. Tahun 2011 saya di bulan sekitar September, saya ditelepon sama Romo Kiai Haji Imam Haromen. Beliau pas waktu itu mau datang ke pernikahan putranya Sultan Hamengkubuwono Jogja. Ada yang tahu? Ada ya? Ketika pas waktu beliau mau rawuh ke mantenan, beliau telepon, halo, kring, telepon saya ini bertanya-tanya. Masya Allah, saya ditelepon sama Romo Yai.
Waktu itu saya ditanyain, gimana kabarnya nak? Alhamdulillah bapak dalam sehat, datang meriki. Piye kapan mulai? Nah, kapan pulangnya? Wah, saya ini langsung makdek gitu. Ada apa ini? Terus beliau cerita, ini saya lagi mendatangi undangan pernikahan putrinya Sultan Hamengkubuwono. Waduh, tambah semakin bertanya-tanya saya. Alhamdulillah saya lulus di bulan Desember. Saya pulang bulan Desember, tanggal 5 nyampe Indonesia tanggal 6. Nggak taunya tanggal 26 Desember saya diutus untuk melamar putrinya. Masya Allah. Sampean pengen apa tidak seperti itu? Ayo, kalau sampean pengen, ayo kita jadikan ini sebuah motivasi. Ayo kita mencari support system supaya ketika kita dalam kondisi turun, dalam kondisi kita males, dalam kondisi kita tidak pengen apa-apa, sampean harus ingat support system sampean. Misal seumpama sampean berangkat ke sini, sampean pengen membahagiakan kedua orang tua sampean, pengen membahagiakan di dunia dan juga pengen membahagiakan di akhirat. Itulah yang harus sampean ingat-ingat selalu. Sampean pengen nanti diambil menantu oleh seorang kiai, ayo ini dijadikan support system supaya kita selalu semangat, supaya apa yang kita lakukan di sini ini maksimal. Jangan sampai berangkat ke sekolah tapi tidak nyampe di kelas. Lah ini kan bahaya, kacau ya. Jangan sampai berangkat ke sekolah beloknya ke warung. Ini jangan sampai. Ketika sampean ingat tujuan sampean berangkat ke sini untuk mencari ilmu, ya udah lurus bismillah, nawaitu thalabul ilmi fardholillahi ta'ala. Harus sesuai dengan tujuan. Paham ya? Kalau seumpama sampean tahu nggak lagunya Ayu Ting Ting? Apa itu? Lagunya Ayu Ting Ting gimana? Ayo, nggak tahu? Yang gimana? Ayo, nggak ada yang tahu ya? Berarti sampean luar biasa, nggak pernah mendengarkan lagu-lagu yang seperti itu ya. Alamat palsu atau salah alamat, yang harusnya sampean datang ke sekolah, lah kok dilalah salah alamat, nyampainya di warung. Ini jangan sampai. Wes, itu saja. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Kemambaul Ma'arifat. Tadi kata Yai Huda tadi sampai jam berapa? Jam setengah satu nggih? Siap sampai setengah satu? Sampean siap, aku sih nggak siap iki. Nggak usah lama-lama lah. Nggak usah lama-lama. Kita paling sampai setengah 11 pun sudah cukup insya Allah. Ya, sudah cukup ya, nggak usah lama-lama. Nanti kalau lama-lama malah sampean malah belendek, melihat saya belendek sampean. Oke, saya akan menyampaikan, ini nggak begitu jelas ya. Bisa di ini, lampunya bisa dikecilin, mataharinya dikecilin, nggak kelihatan. Oke, sampean dengarkan, sampean catat apa yang saya jelaskan. Siap ya? Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ini yang mendirikan adalah siapa? Mbah Kiai Haji Muhammad Bishri Syansuri. Jangan sampai salah. Ada yang kadang membacanya itu Mbah Bishri Syamsuri, padahal yang asli adalah Mbah Kiai Haji Muhammad Bishri Syansuri bersama Mbah Nyai Hajah Nur Khotijah Hasbullah. Ingat, Mbah Nyai Hajah Nur Khotijah Hasbullah. Makanya di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ini ada nama asrama Nur Khotijah 1, Nur Khotijah 2, Nur Khotijah 3. Itu tafaulan kepada beliau Mbah Nyai Hajah Nur Khotijah Hasbullah. Mbah Hasbullah
Mbah Nyai Nur Khotijah ini adalah putra dari Mbah Hasbullah. Sampeyan tahu Mbah Hasbullah? Mbah Hasbullah ini adalah ayah dari Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab itu adalah siapa? Salah satu pendiri NU. Begitu juga Mbah Bisri Syansuri pun juga termasuk salah satu pendiri Nahdlatul Ulama bersama gurunya Syekh siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini wajib sampean ketahui. Ya, wajib sampean ketahui. Jadi harapannya ketika kita menyampaikan materi-materi ke Mambaul Ma'arifan, sampean semua tidak hanya kenal para pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, para masyayikh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, para pengasuh, para kepala madrasah dan lain sebagainya. Artinya supaya kita bisa meniru langkah beliau. Tadi yang saya sampaikan, sampean harus mencari support system. Ketika sampean pengen seperti Mbah Bisri Syansuri, sampean menjadikan figur seorang Mbah Bisri Syansuri ini sebagai penyemangat sampean, ayo, apa yang sudah dilakukan oleh Mbah Bisri Syansuri harus kita ikuti. Paham ya? Harus kita ikuti. Begitu juga bagaimana Romo Kiai Haji Abdus Salam Shohib, Romo Kiai Haji Solahuddin Fathur Rahman, bagaimana perjuangannya beliau dulu pas waktu mencari ilmu, pas waktu mondok. Ayo kita tiru. Apalagi perjuangan Mbah Bisri Syansuri. Oke. Jadi Pondok Mambaul Ma'arif ini didirikan pada tahun 1337 Hijriyah. 1337 Hijriyah. Kalau Masehinya 1917 Masehi. Sampean sudah lahir? Belum ya? Empun. Walah, berarti wis tuwa berarti hari. Yang sudah lahir berarti sudah tua berarti. Setelah itu Pondok Putri, ketika Mbah Bisri Syansuri mendirikan Pondok Putra, ternyata Mbah Bisri Syansuri lah salah satu yang menggagas adanya Pondok Pesantren Putri atau Madrasah Putri. Itu juga digagas pertama kali oleh Mbah Bisri Syansuri. Paling tidak ya se-Jawa Timur inilah ya. Pondok Putri didirikan pada tahun 1341 Hijriah. Masehinya 1921. Bisa dilihat di sini yang bisa melihat. Yang nggak bisa melihat ya wis diangen-angen tok ya. Setelah itu pada tahun 1923 Masehi ini ada madrasah. Mulai adanya madrasah yang pertama, yaitu namanya adalah Mabadiul Huda. Mabadiul Huda ini adalah madrasah yang dirintis, yang didirikan oleh Mbah Bisri Syansuri. Setelah itu di tahun 1956 MTS Putra didirikan. Inilah yang menjadi embrio dari MTSN 4 Jombang yang saat ini sampean apa? Sampean masuki lembaganya, madrasahnya. Selanjutnya, itu yang putra, mohon maaf. 1956 didirikan MTS Putra. Ini masih belum negeri. Terus 1958 MTS Putri didirikan juga. Selanjutnya Madrasah Aliyah Putra Putri didirikan pada tahun 1962. Terus di tahun 1993 MTS Mu'allimin Mu'allimat Mambaul Ma'arif didirikan. Berarti sudah 30 tahun yang Mu'allimin. Kalau yang MTS negeri sudah berapa tahun? Mulai dari 56, sekarang 2023. Berarti berapa tahun? Ayo, nanti saya tanyakan itu. Terus SMK Bisri Syansuri didirikan pada tahun 1999. Selanjutnya diikuti oleh MA
Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Mambaul Ma'arif di tahun 2000. Dan ada juga TPQ MI Mambaul Ma'arif, ada lembaga-lembaga yang lain, ada MI Mambaul Ma'arif, selanjutnya ada Madrasah Diniyah Mambaul Ma'arif, ada lembaga bahasa Arab Inggris Mambaul Ma'arif, dan masih banyak lagi. Juga ada PAUD TK Mambaul Ma'arif. Oke, next. Itu adalah foto gerbang Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Ada yang belum tahu gerbang Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif? Ada yang belum tahu? Sudah tahu semua ya? Kalau ada yang belum tahu berarti kebacut sampai turu tok berarti. Mlebu ning Mambaul Ma'arif langsung tidur. Nggak tahu masuk gerbang Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, tidak tahu. Next. Tadi itu pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Mbah Kiai Haji Bisri Sansuri. Beliau lahir pada tanggal 18 September 1886 di Tayu Pati, Jawa Tengah. Jadi Mbah Bisri Sansuri ini putra ketiga dari Mbah Kiai Sansuri. Mbah Kiai Sansuri ini adalah ayah dari Mbah Bisri Sansuri yang berada di Tayu Pati. Ketika Mbah Bisri Sansuri kecil, Mbah Bisri ini mencari ilmu, mondok di salah satunya ke Mbah Kiai Haji Abdus Salam, bukan Yai Salam, bukan. Mbah Kiai Haji Abdus Salam itu dari Kajen, ya, dari Kajen. Dan juga kiai-kiai yang lain. Setelah itu Mbah Bisri berangkat ke Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan. Ada yang sudah tahu Syekhona Khalil Bangkalan? Yang dari Bangkalan angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Sudah tahu makamnya Syekhona Khalil? Sampun nggih? Belum? Berarti sampean harus ziarah ke sana supaya sampean tahu, sampean baca ceritanya bagaimana Syekhona Khalil Bangkalan. Setelah itu Mbah Syekhona Khalil Bangkalan juga punya santri yang bernama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri. Jadi salah satu pendiri NU itu semuanya mondok di Syekhona Khalil Bangkalan. Kalau sampean tahu ceritanya bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika pas waktu diminta untuk mengambil cincin istrinya Syekhona Khalil yang jatuh ke Jumbleng. Ya, sampean dengar ya? Sampean pernah dengar cerita itu? Yang belum pernah dengar cerita itu silahkan tanya ke yang sudah tahu. Dengan ketaatan Hadratus Syekh, dengan ikhlas mengambil cincin yang jatuh di Kakus, di Jumbleng. Kira-kira sampean mau nggak ketika sampean diperintahkan oleh beliau, Yai Hizbullah Huda, Enduk, tolong ambilkan cincin istri saya yang jatuh di Kakus di WC. Sampean berangkat apa enggak? Iya, berangkat Melayu maksudnya. Ya, tapi Hadratus Syekh dengan rela, dengan ikhlas mengambil cincin tersebut. Apa jadinya? Masya Allah, Hadratus Syekh menjadi siapa? Orang yang sangat luar biasa. Orang yang salah satu pendiri bangsa ini, pendiri negara ini. Termasuk putranya beliau Kiai Haji Wahid Hasyim itu juga sebagai panitia kemerdekaan Indonesia. Mbah Bisri Sansuri pun juga sangat luar biasa. Ada sebuah cerita, sebentar nanti. Mbah Bisri Sansuri setelah dari Syekhona Khalil Bangkalan melanjutkan ke pondoknya Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh. Setelah dari Hadratus Syekh berangkat ke Mekah. Dari Mekah pas waktu mondok di Mekah, pas waktu nyantri di Mekah dilalah sama Mbah Wahab. Mbah Wahab ini adalah teman seperjuangan beliau. Dilalah suatu ketika Mbah Wahab pengen menjodohkan adiknya. Siapa namanya? Adiknya Mbah Wahab siapa namanya? Mbah Nyai Hajah Nur Khadijah.
Jadi Mbah Nyai Hajah Nur Khotijah Hasbullah itu adalah adik dari Mbah Wahab Hasbullah, dinikahkan dengan Mbah Bisri Sansuri, ya. Akhirnya adalah pondok pesantren Mambaul Ma'arif. Jadi sebelum tinggal di Denanyar, beliau berdua tinggal bersama mertuanya di Tambak Beras. Di Tambak Beras, Pondok Bahrul Ulum. Ya, setelah itu Mbah Bisri pindah ke Denanyar, Mbah Bisri mendirikan pondok pesantren Mambaul Ma'arif. Next itu adalah, kalau bisa melihat, bisa dilihat, itu adalah foto dokumentasi Mbah Bisri Sansuri. Waktu itu Mbah Bisri itu ada yang ada di kelas atau ada di dalam, itu ada Gus Dur. Jadi Gus Dur itu salah satu cucu dari Mbah Bisri dan juga Mbah Hashim As'ari. Waktu itu sedikit cerita, ini masih kurang berapa menit? Kurang sedikit ya. Jadi pas waktu Mbah Nyai Nur Khotijah matur kepada Mbah Bisri, Mat. Jadi kalau manggil Mbah Bisri itu Mat, karena putra pertama beliau adalah Mbah Ahmad Athoillah. Mat, aku kok pengen besanan karo Pak Hashim ya. Terus dijawab sama Mbah Bisri, yo gak mungkin to Mat, awak dhewe iki lho sapa? Awak dhewe iki lho santrine Pak Hashim. Mosok iso besanan karo Pak Hashim. Dilalah karena mungkin Mbah Nyai Nur Khotijah ini mempunyai keinginan yang kuat. Akhirnya beliau berdoa, beliau mengamalkan amalan-amalan yang mungkin anak-anak pun juga harus membaca. Ya, dilalah Mbah Hashim menikahkan putranya, putra pertamanya, yaitu siapa? Mbah Wahid Hashim, menikah dengan Mbah Nyai Sholihah Bisri, punya anak Gus Dur. Oke, next. Itu adalah dalam kesepuan pondok pesantren Mambaul Ma'arif. Jadi ada yang belum tahu dalam kesepuan? Semuanya tahu ya. Itu adalah dalamnya Mbah Bisri pertama dan sampai sekarang masih belum berubah. Next itu adalah foto dari Mbah Bisri Sansuri, Mbah Nyai Nur Khotijah dan bersama putra putrinya. Next, putra putri Mbah Kiai Haji Bisri Sansuri yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Athoillah Bisri. Kiai Haji Ahmad Athoillah Bisri yang terkenal dengan panggilan Mbah Kiai Haji Ahmad Bisri, itu adalah putra pertama beliau. Yang kedua adalah Nyai Hajah Mu'assomah Bisri. Nyai Hajah Mu'assomah Bisri. Yang ketiga Nyai Hajah Sholihah Bisri. Nyai Hajah Sholihah Bisri ini yang tadi dinikah oleh Kiai Haji Wahid Hashim ya. Yang keempat, kalau Nyai Hajah Sholihah Bisri ini tinggalnya di Jakarta, tidak di Denanyar, dan dimakamkan pun juga tidak di Denanyar, tapi dimakamkan di mana? Makam Tebu Ireng bersama Hadratus Syekh, bersama Yai Wahid Hashim, bersama Gus Dur. Ada yang sudah pernah ziarah ke sana? Sudah ya? Oke. Terus kalau ziarah ke Mbah Bisri sudah pernah atau belum? Sudah. Nah, yang belum wajib hukumnya, karena sampean semua di sini niatnya pengen jadi santrinya Mbah Bisri, otomatis sampean juga harus sowan ke Mbah Bisri. Yang nomor 4, Nyai Hajah Musyarofah Bisri, dinikah oleh Mbah Kiai Fatah Hashim. Mbah Kiai Fatah Hashim ini putra dari Mbah Nyai Fatimah Hasbullah. Mbah Nyai Fatimah Hasbullah ini adalah adik Mbah Nyai Nur Khotijah dan juga adik Mbah Nyai Wahab Hasbullah. Jadi dapat sepupunya. Paham ya? Mbah Nyai Musyarofah ini mendapatkan sepupunya yang bernama Mbah Kiai Haji Fatah Hashim Tambak Beras. Tinggalnya di Tambak Beras, makamnya pun juga di Tambak Beras. Oke. Selanjutnya Kiai Haji Aziz Bisri. Kiai Haji Aziz Bisri dimakamkan di Denanyar. Yang selanjutnya adalah Kiai Haji Shoaib Bisri. Kiai Haji Shoaib Bisri itu adalah abah dari Kiai Haji Abdus Salam Shoaib.
Next, putra putri Kiai Haji Ahmad Athoillah yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Hafid Ahmad almarhum, Pondok Asrama Nur Khotijah 2, di depannya Al Bisri, di sampingnya mana? Yang jalan ke MI itu ya. Tahu semua ya? Oke. Yang kedua adalah Nyai Hajah Hamidah Ahmad almarhum, istri dari, oh mohon maaf kalau yang Kiai Haji Ahmad Hafid Ahmad ini istrinya bernama Nyai Hajah Nur Muhibbah Rosyid, aslinya Jepara ya. Sekarang yang menjadi pengasuh adalah beliau. Nyai Hajah Hamidah Ahmad almarhum ini adalah istri dari Kiai Haji Imam Haramain Asy'ari, pengasuh Asrama Sunan Ampel Putra. Yang ketiga adalah Nyai Hajah Halimah Ahmad, istri dari Kiai Haji Ahmad Wazir Ali, yang saat ini masih bertugas menjadi petugas haji, petugas konsultan haji. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran, keselamatan, dan bisa kembali dalam keadaan sehat selamat. Amin Allahumma amin. Yang keempat, yang Bunyai Halimah Yai Wazir Ali ini adalah pengasuh asrama Sunan Ampel Putri yang berada di utara timurnya auditorium Aula Kiai Haji Bisri Sansuri. Yang keempat, Nyai Hajah Hanifah Ahmad. Nyai Hajah Hanifah Ahmad ini istri dari Kiai Haji Abdul Wahab Khalil tadi yang rawuh pas waktu apel tadi, pengasuh dari asrama Arisalah, sampingnya Nur Khotijah 3, pinggir jalan. Yang putra putri Nyai Hajah Mu'assomah Bisri, yang pertama adalah Nyai Hajah Muhassonah Hasbullah. Nyai Hajah Muhassonah Hasbullah ini pengasuh asrama Nur Khotijah 3. Mas-mas ini harus tahu ya, asrama Nur Khotijah 3, karena asrama Nur Khotijah 3 ini kan asrama putri-putri, jadi sampean harus tahu ya, sampean harus tahu, oh barangkali nanti calon istri saya itu dari asrama Nur Khotijah 3 atau dari asrama-asrama yang lain. Makanya sampean kudu sing pinter saiki. Dapurane sampean gak pinter, wis ireng kriwul gak pinter, sapa sing gelem pek mantu, kan seperti itu. Makanya ayo kita jadikan motivasi. Yang kedua adalah gak usah dipanggil kriwul. Mas yo koncone ono sing kriwul ya gak usah diceluk kriwul. Siapa tahu teman sampean yang ketoke kriwul ireng tapi luwe pinter dia daripada sampean. Ya. Yang kedua adalah Nyai Hajah Sholihah Hasbullah, istri dari Kiai Haji Yusuf. Kiai Haji Yusuf ini ibu dari, kalau di MTS Nyai Anik Muizzah sama Nyai Ririn Karimah, sampean harus tahu beliau ya. Beliau Nyai Hajah Sholihah Hasbullah ini tinggal di Pasuruan karena mengikuti suami beliau, tapi putra-putranya, putra-putrinya alhamdulillah ada yang berkhidmah di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ini. Yang nomor 3 adalah Kiai Muslih Hasbullah almarhum. Ini tinggalnya di Ngawi, tapi dimakamkan di makam Denanyar. Putra putri Nyai Hajah Sholihah Bisri, yang pertama adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum, Nyai Hajah Aisyah Wahid almarhum, Kiai Haji Solahuddin Wahid almarhum, Kiai Haji Umar Wahid ini yang masih hidup ya. Putra putri Mbah Nyai Sholihah yang masih hidup adalah Kiai Haji Umar Wahid, Kiai Haji dokter. Jadi tidak hanya dokter tapi juga doktor. Siapa yang pengen jadi dokter? Angkat tangan. Wah, luar biasa, banyak sekali. Ayo ini kita jadikan support system kita. Siapa yang pengen menjadi doktor S3? Ayo. Wah, luar biasa sekali. Ini harus kita jadikan support system. Yang nomor 5 Nyai Hajah Lili Khotijah Wahid almarhum. Yang keenam Kiai Haji Hashim Wahid Gus Im itu yang di
dimakamkan di makam Denanyar. Selanjutnya putra putri Nyai Hajah Musyarrafah Bisri. Yang pertama Nyai Hajah Nafisah Fatah almarhum, ini yang dinikah oleh Mbah Kiai Haji Sahal Mahfud Kajen. Yang nomor 2 Nyai Hajah Khuriah Fatah, ini yang dinikah oleh Kiai Haji Jamaluddin, Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Tambak Beras. Nomor 3 Nyai Hajah Mutmainnah Fatah almarhum, ini yang dinikah oleh Kiai Haji Sultan Abdul Hadi, pengasuh Tambak Beras. Jadi semua ini tinggalnya di Tambak Beras kecuali Nyai Nafisa sama Nyai Syafiyah. Terus yang keempat Kiai Hubi Syauqi almarhum, 5 Nyai Hajah Lilik Muhibbah Fatah, 6 Kiai Haji Abdul Nasir Fatah almarhum, 7 Kiai Haji Taufikur Rahman Fatah almarhum, ke-8 Nyai Hajah Syafiyah Fatah, yang ini tinggalnya di mana? Di Malang. Kalau yang Nyai Hajah Lilik Muhibbah Fatah ini tinggalnya di Cirebon. Putra putri Kiai Haji Aziz Bisri, yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Wahid Aziz, makam almarhum, makamnya di makam Denanyar. Nyai Hajah Nur Azizah Aziz, makamnya ini di Al Aziziyah, Pondok Aziziyah. 3 Nyai Hajah Lilik Khotijah Aziz, makamnya juga di sini. 4 Nyai Hajah Masriatin Aziz, ini tinggalnya beliau di Sidoarjo nggih. 5 Nyai Hajah Nur Fatimah Aziz almarhum, ini dulu di Tuban tinggalnya. Yang 6 Nyai Hajah Lulu Muasoma Aziz, ini beliau menjadi pengasuh Pondok Al Mubarok Tambak Beras dekatnya Unwaha. 7 Nyai Hajah Umi Salama Aziz, beliau menjadi pengasuh asrama Al Hikam, sampingnya Al Madinah, sampingnya Man 4 Jombang timurnya. Yang selanjutnya adalah Nyai Hajah Nur Hayati Aziz. Putra putri Kiai Haji Shoaib Bisri, yang pertama Nyai Hajah Latifah Shoaib, ini tinggalnya di Malang. Yang nomor 2 Nyai Hajah Zainab Shoaib almarhum, dulu menjadi pengasuh Pondok Aziyadah, asrama Aziyadah. 3 Nyai Hajah Muflihah Shoaib, ini yang menjadi ketua yayasan Mambaul Ma'arif, tinggalnya di Rejoso, Pondok Darul Ulum. Yang nomor 4 Kiai Haji Abdul Mujib Shoaib almarhum, ini dulu yang menjadi pengasuh asrama An-Najah di sampingnya kali, ya tahu ya. Yang nomor 5 Nyai Hajah Mu'lina Shoaib, dalamnya ini di depannya Al-Madinah. Nyai Hajah Mas'adah Shoaib, tinggalnya di Madura. Kiai Haji Kiai Haji Abdul Mu'id Shoaib, tinggalnya di Lirboyo. Kiai Haji Abdul Salam Shoaib, yang menjadi ketua Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif saat ini. Nomor 9 Agus Abdullah Abdul Muhid Shoaib. Oke. Selanjutnya struktur organisasi Yayasan Mambaul Ma'arif, bahwa di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ini ada yang namanya Dewan Pendiri, ada Majelis Pengasuh, ada pengurus harian yayasan. Jadi 3 komponen ini itu menjadi pucuk daripada pimpinan yang ada di Mambaul Ma'arif. Di bawahnya ada bidang pendidikan, ada bidang wakaf dan sarana prasarana, ada bidang humas, ada bidang pengembangan ilmiah, bidang keamanan, bidang sosial kesehatan. Oke, lanjut. Selanjutnya Dewan Pembina yang ada di yayasan ini diambil dari tiap bani. Yang dari Bani Ahmad itu ada Bunyai Hajah Halimah Ahmad. Yang dari Bani Mu'assomah ada Ibu Nyai Hajah Sholihati Hasbullah. Yang dari Bani Sholihah Dr. Kiai Haji Umar Wahid, sekarang tinggalnya di Jakarta. Dari Bani Fatah, dari Bani Musyarrafah ada Ibu Nyai Hajah Syafiyah Fatah. Dari Bani Aziz, Ibu Nyai Hajah Masriatin Aziz. Dari Bani Shoaib, Ibu Nyai Hajah Latifah Shoaib. Pengurus harian yayasan ini perlu sampean ketahui. Nanti barangkali saya tanyakan ya kalau masih ada sesi. Ketua yayasan Nyai Hajah Muflihah Shoaib. Wakil ketua Nyai Hajah Muniroh Iskandar.
Wakil Ketua Nyai Hajah Hanifah Ahmad. Wakil Ketua 2 Kiai Haji Solahuddin Fathur Rahman. Sekretaris Nyai Hajah Umi Salama Aziz. Wakil Sekretaris Muhammad Iqbal Firdaus, kebetulan ini di Tambak Beras. Wakil Sekretaris 2 Ning Zufa Al Husna. Bendahara Ibu Nyai Hajah Ririn Karimah. Wakil Bendahara Hajah Mazidatul Faizah. Selanjutnya daftar asrama Yayasan Mambaul Ma'arif. Yang pertama adalah Pondok Induk. Pengasuhnya adalah Kiai Haji Abdul Salam Sohib dan juga NK1. Pengasuhnya juga beliau dengan istrinya beliau Ning Nyai Hajah Naili Zakiyah Munif dari Peloso. Nur Khadijah 2, pengasuhnya adalah Nyai Hajah Nur Muhibbah Rosyid dari Jepara, istri dari siapa tadi? Kiai Haji Ahmad Hafid Ahmad. Nur Khadijah 3, pengasuhnya Nyai Hajah Muhassonah Hasbullah. Sunan Ampel Putra Kiai Haji Imam Haramain Asy'ari, Sunan Ampel Putri Kiai Haji Ahmad Wazir Ali, An-Najah Nyai Hajah Raudhatul Jannah Anwar, putri dari Mbah Nyai Anwar, Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo. Al-Bisri Kiai Haji Solahuddin Fathur Rahman, Ar-Risalah Kiai Haji Abdul Wahab Khalil, Az-Ziyadah Agus Yidni Nuro, Al-Hikam Nyai Hajah Umi Salamah Aziz, Al-Iskandariyah Agus Muhaimin, Sunan Bonang sapa iki lali aku. Tahsin wa Tahfidz NK3 Agus Umar Zainal Arifin. Hasbullah Said Agus Nurul Huda Mahasantri NK3 yang ada di depan itu. Pengasuhnya adalah Kiai Haji Zainal Arifin Abu Bakar. Mambaul Quran ada Agus Abdul Rosyid Hafid. Sunan Ampel Putri 2 ada Agus Muhsin. Oke. Itu kalau bisa nanti anak-anak pas waktu ada keliling, okay, barangkali nanti diperkenalkan ini asrama A, B, C dan lain sebagainya. Jadi kalau gambarnya karena tidak jelas, nanti sekalian langsung, okay, langsung lihat di lokasinya langsung, supaya sampai tidak penasaran. Kuatir engko nek dipendem malah jadi udun ya. Kalau bisa nanti keliling. Oke, selanjutnya untuk lembaga formal ada PAUD Al-Ihsan. Ini kepala sekolahnya Hajah Lili Umi Nasriyah. KB Muslimat Sumbenongko Ibu Miftahur Rohmah. TK Muslimat Sumbenongko Ibu Nur Solihah. MIMM saya sendiri. MTSMM Bapak Muhammad Yusuf. SAG MTSN 4 Jombang Mambaul Ma'arif Bapak Sultan Sulaiman. Bapak Doktor, oh ya mohon maaf, Bapak Doktor Sultan Sulaiman, karena sudah menyelesaikan S3. Ini pun juga bisa sampai jadikan sebagai support system. Oh, kepala sekolah gue dokter, masa saya tidak bisa seperti beliau? Paham ya? MAMM Kiai Haji Zainal Arifin Abu Bakar. Man 4 Jombang Mambaul Ma'arif Bapak Muhammad Ilyas LCMPD. Beliau juga LC, tapi LC-nya di Libya kalau tidak salah ya, Libya Jakarta. SMK Bisri Syansuri Bapak Dr. Andes Abdul Mughni. SMP Mambaul Ma'arif Bapak Aliful Muhadzik. Ini juga kalau tidak salah doktor juga nggih. Sudah doktor nggih? Doktor Aliful Muhadzik SPD MPD. Ma'at Ali Agus Kiai Abdul Rosyid MT Sol. Beliau alumni Australia ya, Monash University Australia. Masya Allah, ini bisa kita jadikan sebagai support system kita, supaya kita bisa meniru langkah perjuangan beliau, sehingga kita menjadi anak yang soleh solehah, anak yang bisa membanggakan kedua orang tua, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Untuk madrasah ataupun lembaga-lembaganya bisa dikelilingi sendiri. Selanjutnya lembaga atau unit lembaga non formal ada Madrasah Diniyah, LPAI, BLK, LKP. BLK itu Balai Latihan Kerja, LKP lembaga kursus pelatihan.
ada sekolah kaligrafi, LBB Lembaga Bimbingan Belajar Mambaul Ma'arif, ada koperasi Mambaul Ma'arif, ada Jam'iyah Kubro Mambaul Ma'arif, terus balai pengobatan, santri magang Jepang Mambaul Ma'arif. Untuk marsnya Mambaul Ma'arif sudah hafal atau belum? Ayo, kalau sudah, yang sudah ayo kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Mambaul Ma'arif, lembaga pendidikan, siap memberantas kebodohan, mengemban amanat yang maha kuasa, amar ma'ruf serta nahi mungkar. Mambaul Ma'arif, sumber pengetahuan, mencetak insan yang beragama, mengembangkan ilmu dan pengetahuan untuk agama, nusa dan bangsa, ikut mensukseskan program pembangunan, tegakkan keadilan. Mambaul Ma'arif, jasamu ku kenang, tak pernah ku lupakan, tak pernah ku lupakan. Paling elengnya cuma tak pernah ku lupakan, paling cuma itu ya paling ya. Nanti kalau bisa anak-anak semua wajib hafal ini. Siap ya? Tolong apa tadi yang sudah saya sampaikan tolong dihafalkan. Begitu juga marsnya Mambaul Ma'arif. Para masyayikh, para pengasuh, kepala madrasah itu harus tahu kita. Ya, harus tahu. Supaya apa? Supaya itu bisa kita jadikan contoh beliau-beliau ini. Bisa kita jadikan penyemangat supaya kita bisa meniru langkah perjuangan beliau-beliau. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Perlu ada pertanyaan atau dari Pak Uda langsung? Nanti kalau seandainya ada pertanyaan, insya Allah saya siapkan hadiahnya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Uda. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita kasih aplaus kepada Bapak Kiai Haji Jauharul Afif LC MAG MBT. Ada pertanyaan, silakan ditulis. Siapakah nama kakek dari istrinya Kiai Haji Jauharul Afif? Saya ulang pertanyaannya. Siapakah nama kakek dari istrinya Kiai Haji Jauharul Afif? Ya, memang pertanyaannya menggelitik ini ya. Anak yang cerdas nanti pasti tahu. Tadi kan beliau sudah menyampaikan ya. Saya ulang pertanyaannya. Siapakah nama kakek dari istrinya Kiai Haji Muhammad Jauharul Afif? Yang bisa langsung maju ke depan, lari. Subhanallah, langsung siap angpaunya ini ya. Alhamdulillah. Langsung jawabannya ya, kan? Yang lengkap Kiai Ahmad, lengkapnya Kiai Haji Ahmad Bisni. ayo, makanya ada lengkapnya loh ya, tadi sudah disampaikan lengkap. Ayo, siapa yang bisa langsung Kiai Haji Ahmad atau Ila Bisni? ya langsung ya. Langsung 2 lembar ya, biar cepat habis. Selanjutnya ya, tadi kalian melihat
pembina upacara pada saat di sana, ya. Siapakah nama ibu dari Kiai Haji Solahuddin Taufikur Rahman? Solahuddin Fathur Rahman. Siapakah nama ibu dari pengasuh Al-Bisri atau Dr. Kiai Haji Solahuddin Fathur Rahman? Siap-siap, maju. Maju langsung, yang berani. Putra sekarang. Ayo. Harus lengkap, Nyai Hajah bla bla bla. Nah, ya. Oke. Maju, tidak apa-apa, maju. Sudah siap ini. 1 juta rupiah. Ayo maju, tidak apa-apa. Langsung. Cepat sini. Nah. Siapa nama ibu dari pembina upacara tadi? Ayo. Nyai Haja Nur Khadijah 10. Salah atau betul? Salah. Ayo maju. Nyai Haja Mu'asomah Bisri. Bagaimana? Salah betul? Salah. Ayo siapa? Oke. Nyai Haja Solihah Bisri. Ibu dari pengasuhnya Al-Bisri. Ya, siapa? Ayo maju. Cepat ini. Oke. Ya. Coba. Nyai Haja Lili Khadijah. Ya, bagus, tepuk tangan. Kami foto. Siapa sih foto? Dari mana? Gresik. Oh, Gresik. Oke, makasih. Pertanyaan ketiga, mungkin yang terakhir ini ya. Ini banyak ini. Oh, kecil. Ini 20 juta. Ya. Siapakah ayah dari yang memberikan mauidhah hasanah ketika upacara pembukaan matsama? Siapakah ayah dari Kiai Haji tadi ya yang memberikan mauidhatul hasanah? Siapakah nama ayah dari Kiai Haji Abdul Salam? Siapa ini? Silakan. Kiai Haji Sohib Bisri. Bagaimana Dewan Juri? Betul, Kiai Haji Sohib 20 juta. Alhamdulillah. Oke, tadi yang memotong balon kemudian balonnya adalah terhambat ke gendengnya pengasuh. Apakah nama asrama dari yang pengasuhnya Kiai Haji Abdul Wahab Khalil? Nama asramanya. Langsung aja ini 30 juta. Oh enak ini, gampang pertanyaannya wis. Nanti dibagi sama temannya. Pertanyaannya masih ingat? Apakah nama asrama yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Abdul
Wahab Khalil yang tadi memotong balon. Loh, siapa tadi itu? Enggak mau. Loh, ya Allah nggak mau mik. Loh, nggak boleh divisi. Yang ketiga setan loh ya. Berdua saja katanya, BCI jadi pelanggaran ini ya. Harus berani pegang mic. Ini calon orator nanti PKB ya. Amin. Loh, minta tawa. Akhirnya ngumpul gitu. Ya Allah, ya Allah. Siapa yang berani? Apakah nama asrama yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Khalil yang tadi memotong balon yang gagal ya? Bubur, Ngerowet kira. Jawab senang bonang. Salah. Silakan kembali. Siapa yang berani ke sini pokoknya? Ayo maju pokoknya, balapan ke sini, balapan pegang mic. Ayo sini. Lo sudah pernah tadi sudah nggak boleh. Kalau sudah nggak boleh, ayo. Iya. Namanya siapa dulu? Karunia Syahputra. Siapa? Karunia Syahputra. Karunia Saputra. Coba jilbaban ganti putri ya. Apa jawabannya? Al Risalah. Luar biasa, tepuk tangan. 30 juta untuk Anda, nolnya dipotong. Terima kasih. Baik, kami aturkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Jauharul Afuf manfaat menjadi ilmu yang barokah, maslahah fid wa dunya wal akhirah. Yang penting kata-kata beliau yang diulang berkali-kali adalah support system ya. Adalah motivasi, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses ya. Siapa tahu nanti kalian semua diambil menantu oleh Pak Yai seperti beliaunya. Amin. Dan yang jelas beliau mempunyai semangat yang luar biasa. Kita tafaul kepada beliau, semoga nanti kita bisa terbang menuju ke Al-Azhar Kairo. Semuanya amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putra sungkem sama Pak Yai ya. Sallallahu ala Muhammad. Tolong jangan duduk, ada materi kedua. Ada materi kedua, duduk dulu. Duduk, ada materi kedua ya. Sungkem sama Pak Yai. Semoga yang sungkem nanti dapat barokahnya, masuk ke Mesir semuanya, kuliah S2, S3 sampai profesor, amin. Merinding saya ya Allah. Oke, sambil nunggu ini sungkeman sallallahu ala Muhammad. Sallallahu